Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Viral Stories. Jumpa lagi di channel ini, channel yang membahas tentang kisah-kisah mistis yang menarik, inspiratif, dan penuh ketegangan, yang akan membawa sahabat viral ikut menyelami alur ceritanya. Kali ini, Viral Stories menceritakan tentang seorang gadis yang sedang mencari kerja ke sana kemari, dan akhirnya gadis itu diterima di salah satu perusahaan di kota Kalimantan, dan diundang untuk sesi wawancara, tetapi itu perusahaan gaib. Kisah menyeramkan dialami oleh seorang gadis muda bernama Dewi. Ia mengaku bekerja pada sebuah perusahaan gaib di daerah Pulau Kalimantan pada sekitar tahun 1990. Dewi akhirnya sadar setelah berbulan-bulan kerja di pabrik gaib itu. Pada suatu ketika ia akhirnya tersadar setelah melihat sosok hantuku yang di pabrik gaib tempat ia bekerja. Dewi adalah seorang gadis muda yang setelah menyelesaikan pendidikannya ia kemudian melamar di sejumlah perusahaan. Hingga pada suatu waktu, Dewi yang tinggal di Pulau Jawa mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan pabrik yang jauh berada di Pulau Kalimantan. Dewi yang masih muda dan membutuhkan banyak pengalaman memutuskan untuk mengambil penawaran kerja itu. Kejadian ini terjadi pada tahun 90-an. Saat itu saya baru lulus kuliah dan sibuk mencari kerja, kata Dewi. Pada dekade tahun 1990, Kalimantan masih dipenuhi dengan pepohonan rindang dan memang jarang ada perusahaan apalagi pabrik di pulau tersebut. Kebetulan saya dapat panggilan interview di Pulau Kalimantan, awalnya saya gak dibolehin ke sana tapi demi mengubah nasib saya nekat kerja, kata Dewi. Orang tua Dewi sempat ragu dan khawatir, namun hal tersebut tak menyurutkan tekad Dewi untuk bekerja. Ia pun tidak memikirkan hal-hal aneh yang mungkin bisa terjadi. Akhirnya Dewi memutuskan untuk berangkat, kala itu perjalanan dari Pulau Jawa ke Kalimantan ditempuh dengan menggunakan kapal laut. Sesampainya di Kalimantan, Dewi mengontrak rumah yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat ia akan bekerja. Sampai di sana saya bekerja di sebuah pabrik, terangnya. Kontrakan Dewi juga berada di pemukiman kecil warga di sana. Pada malam pertama sebelum Dewi datang ke tempat kerjanya, kejadian aneh mulai terjadi. Pintu kamar Dewi diketuk oleh seseorang yang ketika dicek ternyata tidak ada siapapun. Namun Dewi tidak menghiraukan hal tersebut. Keesokan harinya Dewi berangkat ke tempat ia akan bekerja untuk melakukan wawancara kerja. Ia menaiki angkutan umum untuk menuju ke lokasi. Sesampainya di tujuan, sopir angkutan umum yang membawa Dewi sempat bertanya apakah ia yakin akan turun di sini. Dewi menjawab dengan tegas ia akan bekerja di lokasi itu. Padahal supir angkutan umum itu hanya melihat bangunan bekas saja di lokasi itu, namun Dewi tidak menyadarinya. Awalnya tampak biasa saja dan gak ada yang aneh, cuma orang-orangnya gak banyak bicara, kata Dewi. Dalam penglihatan Dewi tampak tempat yang ia datangi itu layaknya pabrik pada umumnya dipenuhi karyawan-karyawan yang bekerja di sana. Dewi pun mendatangi pabrik itu dan melakukan wawancara kerja. Orang-orang yang ditemui Dewi wajahnya tampak pucat namun Dewi tidak gentar akan hal itu, ia tidak berpikir bahwa sebenarnya mereka adalah makhluk gaib. Waktu interview HRD-nya juga sangat dingin dan pucat, terang Dewi. Dewi pun akhirnya melakukan wawancara, dan pada saat wawancara, Dewi diingatkan oleh yang dianggap pewawancara itu, untuk tidak perlu takut, dan tidak menghiraukan kejadian-kejadian aneh yang bisa terjadi. Dewi pun diterima, dengan syarat, harus pulang sebelum pukul 8 malam. Akhirnya Dewi menyetujui hal itu. Kemudian, Dewi mematuhi syarat ataupun peraturan bekerja di tempat itu. Layaknya orang bekerja, Dewi menjalani hari demi hari di pabrik gaib, yang belum disadarinya itu. Bahkan, ia bekerja berbulan-bulan kurang lebih 4 bulan lamanya. Dewi pun mengaku dibayar dengan uang asli, dan uang itu digunakan untuk membayar kontrakan, dan membuka usaha kecil-kecilan di kontrakannya. Para ibu-ibu di sekitar kontrakan Dewi juga sempat merasa aneh ketika Dewi mengaku bekerja di lokasi tersebut, padahal setahu mereka tidak ada pabrik di situ. Dewi sempat merasa curiga, namun ia masih tetap bekerja di lokasi itu, hingga suatu waktu, ia terpaksa bekerja lembur dan waktu menunjukkan pukul 8.
Hal mengejutkan terjadi ketika saya melanggar pantangan di sana, tempat kerjaku berubah drastis, ungkap Dewi. Akhirnya, ia masuk kembali ke ruangannya untuk mengambil barang. Namun naas, ruangan yang didatangi Dewi berubah menjadi ruangan kosong dan terbengkalai yang sudah lama ditinggalkan. Pabrik yang awalnya megah, tiba-tiba berubah menjadi pabrik kosong yang terbengkalai, ungkap Dewi. Dewi pun melihat adanya sosok hantu kepala yang tidak memiliki bagian tubuh. Hantu ini biasa disebut hantu kuyang. Sosok kuyang itu terbang, mengelilingi meja-meja kosong di ruangan Dewi. Dewi akhirnya berlari keluar pabrik itu, dan barulah ia sadar bahwa tempat kerjanya itu layaknya gudang kosong yang sudah lama tidak dihuni manusia. Akhirnya ia sadar bahwa selama ini ia bekerja bersama para makhluk gaib, meskipun ia mendapatkan gaji uang asli selama berbulan-bulan. Setelah peristiwa menyeramkan itu, Dewi akhirnya pulang ke kampung halamannya di Pulau Jawa. Sampai sekarang masih menjadi misteri, Dewi pun tidak mengetahui tentang siapa yang mengundangnya untuk bekerja di tempat itu dan melakukan wawancara kerja. Cerita ini kisah nyata yang dialami oleh seorang gadis yang pada masa itu merantau di Pulau Kalimantan. Dia menceritakannya di sebuah kanal channel YouTube. Dari kisah ini, kita ambil hikmahnya, kalau restu orang tua itu sangatlah penting bagi langkah kita ke depannya. Walaupun kita punya jalan kehidupan sendiri, tapi beliaulah orang yang pertama kali mengkhawatirkan kita, beliaulah orang tua kita.